Shalom semuanya. Selamat pagi. Masih dalam tema pengampunan kita ya, terus kita diajarkan untuk mengampuni dan kali ini saya akan membicarakan tentang mengampuni diri sendiri. Forgive yourself ya. Jadi kita tidak hanya harus mengampuni orang lain, tetapi kita juga harus mengampuni diri kita sendiri. Sebab kalau kita tidak mengampuni diri kita sendiri, kita pun sama akan ada penghalang-penghalang dalam kehidupan kita, apalagi dalam doa kita, sehingga kita tidak mampu mendapatkan apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan, ya. Anda tidak hanya harus mengampuni orang lain, tetapi harus mengampuni diri Anda sendiri, ya. Mengampuni diri sendiri sukar, ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita pun nggak sadar kalau kita sudah menghukum diri kita sendiri dengan berbagai macam perlakuan kita terhadap diri kita sendiri, bahkan sampai kita lupa kalau kita ini bait Allah, ya bait Allah yang harus dijaga baik-baik. Sementara kehidupan kita seperti orang yang setengah-setengah mau bunuh diri, ya tanpa kita sadari ya Bapak Ibu, dengan makanan, ya banyak kali kita udah dikasih tahu, jangan makan manis, jangan makan pedas, jangan makan, makanan sembarangan, jajan-jajan di luar, ya. Jangan minum kopi, jangan minum itu dan lain sebagainya, tapi tetap kita lakukan. Karena apa? Karena kita tidak sadar bahwa kita harus menjaga tubuh kita, ya. Jadi kita seperti menghukum menghukum diri kita sendiri untuk supaya apa? Binasa. Ya, ini yang dilakukan oleh setiap daripada kita hari-hari ini, ya. Kita menghukum diri kita sendiri tanpa kita sadar bahwa kita sedang merusak bait Allah itu sendiri ya Bapak Ibu. Sekali lagi mungkin setiap daripada kita tidak sadar bahwa kita tidak mengampuni diri kita sendiri dengan perlakuan-perlakuan yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita pikir kita sudah mengampuni orang lain, itu sudah cukup gitu ya. Kita sudah mengasihi orang lain, sudah cukup. Tetapi tanpa kita sadari ada hal-hal yang menghambat kita sehingga kita tidak mampu menerima apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu menerobos hal-hal yang sudah destiny yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak mengampuni diri sendiri. Ada sebuah cerita seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini pakai kursi roda, ya. Sepanjang hidupnya itu uh, ada di rumah Tuhan. Dia sangat suka di rumah Tuhan. Uh, Kalau kita mau lihat dengan kasat mata bahwa bapak ini tidak ada kesalahannya sedikit pun, ya, karena dia sangat suka di gereja dan kehidupannya itu kalau kita mau lihat, kalaupun ada dosa dalam kehidupannya, ya paling itu sebuah dosa yang tidak begitu menyakitkan gitu ya. Suatu kali ditanya bapak ini, eee, apa namanya, apa yang Anda sakit apa? Dia kasih tahu dia, sudah divonis dokter bahwa hidupnya tinggal beberapa bulan saja. Dan waktu ditanya, eee, kenapa, eee, dokter memvonis seperti itu? Apakah Anda tidak punya iman untuk sembuh? Dan bapak itu bilang, "Sepertinya Tuhan tidak mau menyembuhkan saya, karena, saya tidak maksimal di dalam Tuhan." Tidak maksimalnya itu apa? Ditanya. Ya, saya pebisnis, tetapi saya tidak, memberikan, eee, uang saya sedemikian rupa untuk pelayanan Tuhan. Cuman itu Bapak Ibu, cuman itu ya. Bapak ini tidak membunuh orang, tidak menghakimi orang, tidak memusuhi orang, marah, kepahitan dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Dia cuma menganggap dirinya itu tidak maksimal di dalam Tuhan karena dia sebagai pebisnis, dia tidak menolong
misi gitu ya, menolong misi, menolong gereja, eee eee, sebegitunya gitu dengan uangnya dia itu. Dan akhirnya waktu dia dilayani, dikasih tahu bahwa Anda itu harus mengampuni diri Anda. Itu, eee, hal yang hal yang menurut dia sangat besar itu mengikat dia selama hidupnya sampai dia itu mengalami sakit penyakit. Nah, ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Jadi kadang kita itu merasa bahwa kita kena sakit penyakit karena kita bunuh orang, karena kita kepahitan, marah dan lain sebagainya, dan akhirnya kita bisa kena sakit penyakit yang begitu sedemikian rupa. Padahal dengan hal-hal yang kecil pun kalau kita terus, menghukum diri kita, di dalam pikiran kita, "Wah saya nggak maksimal." Sampai kita memperkatakan bahwa Tuhan nggak akan sembuhkan saya, karena saya nggak maksimal di dalam Tuhan. Karena banyak hal yang tidak saya lakukan di dalam Tuhan. Saya mau ambil satu contoh, eee, Raja Saul, Bapak Ibu ya. Raja Saul berkata di dalam, saya nggak catat di sini, 1 Samuel 26 ayat 21. Dia bilang begini, "Aku telah berbuat dosa. Sesungguhnya perbuatanku ini bodoh dan aku sesat sama sekali." Jadi waktu banyak setiap daripada kita melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari kita tidak mampu untuk mengampuni diri kita sendiri. Dan hal itu akan mengulang ya, itu akan mengulang. Mungkin 1 hari 2 hari kita lupa, tapi waktu ada trigger, suatu trigger di mana kita mengingat itu terjadi, lalu kita kecewa sama diri kita sendiri. Mungkin keputusan-keputusan kita, mungkin, perbuatan-perbuatan kita, sampai kita nggak mampu untuk mengampuni diri kita sendiri, dan akhirnya tanpa kita sadar itu menjadi sebuah penghalang-penghalang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tidak beda dengan mengampuni orang lain. Mengampuni diri sendiri itu pun sama. Kalau kita tidak mengampuni diri kita sendiri, maka akan banyak penghalang-penghalang, dalam doa kita. 1 Yohanes 3 ayat 18-21. Saya bacakan ya. "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah." Ayat selanjutnya, "Bila mana hati kita menuduh kita, sebab Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu." Ayat 21, "Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah." Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu atau ada sesuatu yang tertahan dalam kehidupan kita di masa lampau, kehidupan kita mungkin mengecewakan, ada perbuatan-perbuatan kita, ada keputusan-keputusan kita sehingga, eee, membuat banyak hal gagal gitu ya. Mungkin anak-anak kita jadi gagal karena kita, karena keputusan kita untuk memilih pekerjaan, karena keputusan kita untuk memilih sekolah buat anak-anak, karena keputusan kita untuk, memilih, bisnis atau lain sebagainya, dan berakibat fatal. Sehingga kita menggagalkan banyak hal gitu karena keputusan kita, karena perbuatan kita, kekeliruan kita. Akhirnya itu menuduh hati kita. Kita nggak bisa move on. Waktu itu teringat kembali, "Aduh Tuhan, seandainya saja aku tidak melakukan itu. Aduh Tuhan," ya. Satu ketika saya lihat-lihat konten di Instagram, saya lihat-lihat konten, tiba-tiba kontennya itu men-trigger saya, ya. Men-trigger saya sehingga waktu saya lihat konten itu tiba-tiba saya bergetar. Bergetar karena apa? Saya teringat masa lalu saya. Waktu saya teringat masa lalu saya, tiba-tiba handphone saya taruh, terus saya berguling ke tembok di tempat tidur, saya berguling ke tembok, terus saya langsung kayak, menangis. Saya menangis, "Aduh Tuhan, ini kayak gimana nih Tuhan, kayak begini." Padahal itu udah masa lampau Bapak Ibu, itu sudah lewat. Tapi hal itu tuh terus kalau ke-trigger itu mengingatkan saya sehingga saya kayaknya rasanya, aduh saya manusia nggak bisa diampuni lah gitu ya. Waktu saya balikin badan gitu ke tembok, aduh Tuhan kenapa saya berbuat seperti itu Tuhan. Itu kayak ini gimana Tuhan pemecahannya gitu. Seolah-olah hal itu
sudah tidak diampuni lagi sama Tuhan. Seolah-olah saya ini sudah manusia paling pendosa. Saya lupa bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa saya, bahkan tidak mengingat-ingatnya lagi. Tapi waktu itu ke-trigger, tiba-tiba saya mengingat itu kembali dan saya merasa, aduh, saya kok begini amat gitu ya Tuhan, kok kayak begini amat sih Tuhan dosa saya. Sampai saya sedih dan saya menangis. Dan waktu saya sadar bahwa Tuhan sudah mengampuni saya. Perbuatan saya yang berakibat fatal pada masa lalu, itu Tuhan sudah ampuni. Memang ada sebab akibat, memang ada, kalau orang dunia bilang hukum karma ya, kalau kalau kita bilang tabur tuai, itu harus ada Bapak Ibu, untuk menjadi pembelajaran bagi setiap daripada kita, supaya kita semakin dewasa. Dan itu bukan hal yang untuk menghukum kita, bukan. Untuk kita belajar. Jadi kalau banyak hal yang menuduh kita, banyak hal yang membuat kita tidak berani menghadapi Tuhan, kita nggak berani ke gereja, kita nggak berani komsel, kita nggak berani membahas firman Tuhan karena ada tuduhan-tuduhan, ada intimidasi-intimidasi daripada si iblis yang tidak bisa membuat kita move on, itu harus segera kita sadari ya Bapak Ibu. Ya, jika kita menyimpan sikap tidak mau mengampuni dan masih menginginkan sesuatu yang salah di dalam hati, hati kita akan menuduh dan kita tidak dapat menghadap hadirat Tuhan dengan berani. Ya, Bapak Ibu, mari kita sembuhkan diri kita. Tuhan mengampuni kita. Ya, tidak mengingat-ingat dosa kita. Jadi kalau kita ada sesuatu yang menuduh hati kita, harus kita sadari Tuhan sudah mengampuni kita. Sehingga apa kita dapat menghadap kepada Tuhan, kehadirat Tuhan dengan berani, ya. Jadi kita harus mengampuni diri kita ini, ya. Jangan ada sesuatu di dalam hati kita yang salah sehingga itu akan menuduh kita, mengintimidasi kita setiap hari. Ya, saya mau cerita sedikit tentang Paulus. Paulus itu bagaimana dia menganiaya umat-umat Tuhan ya. Dia pun harus mengampuni dirinya sendiri. Dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, ini kata Paulus ya, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi Paulus sendiri mengampuni. Dia harus mengejar, harus mengampuni diri sendiri. Ya, jadi dia perkatakan ini bahwa dia tuh mengejar. Kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun ditangkap oleh Kristus. Ya, Bapak Ibu, dia harus melupakan apa yang telah di belakangnya dia. Ini sebuah struggle Bapak Ibu. Kalau kita tahu ya, kita tahu kan apa yang dia lakukan. Dia menyetujui membunuh eh, anak-anak Tuhan, orang-orang Israel. Dia bunuh, dia aniaya. Perbuatannya sangat mengerikan, Bapak Ibu. Sangat-sangat mengerikan. Sehingga kalau dia teringat-ingat atas perbuatannya dia harus memperkatakan ini supaya dia dapat mengampuni dirinya sendiri. Ini kita baca yang terakhir ya, bagaimana Rasul Paulus punya perbuatan ya. 1 Timotius 1, 11 sampai 16. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini kata Rasul Paulus ya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ini Rasul Paulus berkata ya Bapak Ibu. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat bagaimana Rasul Paulus itu terus menguatkan dirinya. Kita pasti tahu bahwa dia terus diintimidasi atas segala perbuatan-perbuatan kekejian-kekejian yang dia lakukan. Sampai dia harus berkata seperti ini, karena kasih karunia Tuhan, ya, dia harus terus mengejar, menguatkan dirinya dia untuk supaya dia tidak mengingat-ingat lagi apa yang ada di belakangnya dia, ya. Jadi setiap daripada kita pun mengalami hal yang sama tentunya. Endingnya, Bapak Ibu, cerita yang saya tadi ceritakan tentang bapak-bapak yang di kursi roda itu, dia sudah divonis dokter. Sebentar lagi dalam beberapa bulan dia akan selesai karena dia menganggap dirinya tidak sempurna dalam melayani. Dan waktu dia dilayani, disuruh mengampuni dirinya sendiri, Bapak Ibu. Suruh mengampuni dirinya sendiri. Apa yang Bapak ini pikirkan itu tidak benar. Ya, bapak itu terus menghukum dirinya bahwa dia bilang dia tidak sempurna dalam melayani Tuhan. Dia tidak melakukan hal yang terbaik dalam Tuhan. Waktu dilayani untuk dia mengampuni dirinya sendiri, bahwa apa yang dia lakukan sudah yang terbaik. Jadi stop untuk tidak mengampuni dirinya sendiri. Bapak Ibu, orang itu akhirnya meninggal di umur. Waktu dia divonis umurnya 50 tahun. Waktu dia meninggal umurnya 80 tahun. Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa ada hal-hal yang mungkin kita tidak menganggap itu hal yang besar. Tetapi itu terus mengikuti kehidupan kita. Sehingga sakit penyakit itu nempel dalam kehidupan kita. Tiba-tiba kaki kita lumpuh, tiba-tiba tangan kita nggak bisa bergerak, tiba-tiba kita nggak mampu berpikir, ada penyakit ini, penyakit itu. Ada tetangga saya waktu itu tiba-tiba meninggal. Waktu diceritakan bahwa orang ini tidak tidur. Dan waktu tiba-tiba dia meninggal, diceritakan bahwa dia tidak tidur. Dan itu sebuah hal yang mengagetkan dan aneh gitu ya. Kok bisa nggak tidur terus meninggal? Ini gimana ceritanya? Dan ternyata orang ini mengalami depresi, stres, banyak pikirannya, ya. Karena yang dari dia ada kaya raya gitu ya. Tiba-tiba semuanya habis setelah suaminya meninggal, semuanya habis. Anak ada 3 dan dia nggak mampu untuk mengurus anak-anak itu. Yang awalnya tadinya kaya raya waktu ada suaminya, tetapi waktu suaminya nggak ada, tiba-tiba dia tidak mampu mengurus ketiga anaknya dan dia nggak bisa tidur memikirkan bagaimana cara jalan keluarnya supaya dia bisa mengurus kembali rumah tangganya. Dia berusaha mikirin bagaimana, tapi dia nggak bisa juga Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia cuma ada di tempat tidur, mikir, nggak bisa tidur. Sampai 1 minggu kemudian, gone, meninggal. Ibu tersebut meninggal Bapak Ibu. Bagaimana kita ini dalam kehidupan kita, bagaimana kita dapat menghukum diri kita sendiri dengan hal-hal yang bodoh seperti itu Bapak Ibu. Itu jangan sampai pernah terjadi dalam kehidupan setiap daripada kita. Kita nggak sadar, kita terus minum kopi, padahal kita nggak boleh, karena kita mungkin asam lambung. Ya kita nggak sadar, kita nggak boleh makan manis, kita makan manis terus. Itu menghukum kita. Coba Bapak Ibu, cek apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita tidak mampu mengontrol kehidupan kita dalam makanan, dalam perkataan, dalam perbuatan. Sehingga kita nggak bisa mempraktekkan kasih itu sendiri terhadap diri kita. Kalau kita mengampuni orang di luar sana, dengan gampangnya mungkin setelah kita bertobat, setelah kita mengenal firman Tuhan, dengan gampangnya kita mengampuni semua orang. Tetapi kita nggak sadar, kita sulit untuk mengampuni diri kita sendiri. Kita sulit untuk mengontrol diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan.
Sehingga bayi Tuhan yang harusnya Tuhan tetapkan di sebuah destiny yang luar biasa gitu ya, sebuah destiny yang sudah Tuhan tetapkan itu nggak sampai. Ya, kalau mau kita katakan waktu kita dipanggil Tuhan dalam keadaan seperti itu tidak finishing well, ya, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu sama aja kita membunuh diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan kita. So hari ini Bapak Ibu, mari kita sadarkan diri kita. Harus jaga diri kita. Hari-hari ini terlalu banyak penyakit. Tanpa kita sadari, ada aja penyakit yang sudah ditetapkan oleh dunia ini untuk membinasakan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jaga diri kita. Berapa banyak berita-berita yang kita dengar, tiba-tiba anak-anak keracunan di sekolah, tiba-tiba di sebuah restoran orang-orang pada muntah-muntah karena makanannya tersebut. Banyak hal Bapak Ibu, banyak hal yang akan membuat kita tumbang. Tetapi tugas kita menjaga diri kita, terutama untuk mengampuni diri kita. Kalau kita sudah mengampuni diri kita, maka tidak akan ada lagi terjadi makanan-makanan yang akan menghancurkan kita oleh perbuatan kita sendiri. Kalau perbuatan orang lain ya itulah kita harus doakan ya. Tapi hari-hari ini kejahatan semakin banyak. Jadi kitalah wajib untuk menjaga diri kita, tubuh kita, ya. Dengan apa? Pertama sekali mengampuni. Mengampuni diri kita sendiri supaya apa? Kita mampu memanage, ya, mengatur, mengontrol diri kita sendiri ini. Apa yang harus kita makan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perkatakan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita rencanakan ke depan dengan tubuh ini supaya apa? Kita awet, Bapak Ibu. Awet apa? Awet muda, panjang umur, dan kita berseri-seri setiap hari. Kita sehat, kita sempurna, mampu melayani Tuhan dengan luar biasa dan dahsyat. Amin Bapak Ibu. So, mari kita sama-sama semuanya sadar diri ya. Apa yang sudah membuat kita terlena, membuat kita tidak sadar bahwa kita sedang menghukum diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan kita. Ampuni diri kita, ampuni. Berdamai dengan diri kita sendiri ya. Terjadi banyak obesitas. Obesitas di mana-mana. Karena apa? Karena orang itu sedang menghukum dirinya sendiri. Jadi kalau sekarang kita mempunyai berat badan yang agak sedikit berlebih, itu ada sesuatu Bapak Ibu. Secara psikologi pun ada, secara psikologi. Jadi kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, kita akan mampu mengatur kehidupan kita. Kita akan mampu mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. So, mari kita semua sadar bahwa kita harus mengampuni diri kita sendiri supaya ada terobosan-terobosan baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapak buat pagi hari ini Engkau yang kuatkan kami, memberikan kami kesegaran, memberikan kami pengetahuan baru sehingga kami mampu Tuhan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Kami percaya Engkau akan sampaikan kami pada destiny yang sudah Engkau tentukan dalam kehidupan kami sehingga kami mampu menjangkau banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sharingkan di breakout room. Yang pertama adalah apakah Anda pernah terintimidasi tentang masa lalu Anda? Ceritakanlah. Yang kedua, apakah Anda sudah benar-benar mengampuni diri sendiri atas segala kegagalan yang pernah terjadi? Ya, Bapak Ibu boleh sharingkan dan kiranya itu boleh menjadi sebuah pemetaan dalam kehidupan kita dan kita terbebaskan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.